Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Pada bacaan alladzi, pada lafal al di sini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, yang mana alif lam ini alif lam yang kita tulis al bertemu dengan huruf lam selanjutnya, maka di sini langsung dijadikan seperti ini alladzi. Maka ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, alif yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal zi, hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Yang mana huruf zal ini makhrajnya adalah ujung lidah kita, ujung lidah. Ya, kita ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas. Jadi za, zi, zu. Hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf zai, misalnya allazi. Ya, karena di sini bukan huruf zai. Kemudian pada lafal zi di sini ada huruf ya sukun didahului dengan huruf kasrah, maka hukum tajwidnya kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya adalah dua harakat untuk zi. Ja'ala lakumul arda. Pada lafal ja'a, di sini jangan sampai ja'ala, jangan sampai dibaca dengan hamzah. Kemudian lakumul arda. Di sini ada alif lam lagi. Alif lam, tapi di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dia ditulis ya dan juga dibaca lamnya. Maka di sini al, maka lakumul arda kemudian pelafal arda di sini ra-nya kita baca dengan tafkhim, ra tafkhim. Apa itu ra tafkhim? Ra tafkhim yaitu ra tebal. Untuk ra sendiri memiliki ada 14 cara baca yang berkenaan dengan huruf ra ini sendiri. Tapi terbagi dua nanti secara umumnya, yaitu ra tafkhim dan ra tarqiq. Ra yang dibaca tebal atau yang ra dibaca kecil, atau nanti ada yang jawazu al bainahum. Jawazu bainahum atau boleh keduanya. Maka di sini apabila ada huruf ra sukun didahului dengan harakat fathah, maka dia tebal ra-nya. Arda. Kemudian pada lafal firasya, kemudian ra-nya juga yang kemudian pada lafal firasya dibaca tebal ra-nya karena dia ra yang berharakat fathah. Pada ra sendiri di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu kita panjangkan dua harakat untuk ra-nya karena dia adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian firasyan was-samaa'a. Kemudian pada lafal san di sini bertemu dengan waw, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya adalah memasukkan huruf tanwin pada lafal syan ke huruf waw, kemudian digunnahkan, ditahan. Karena idgham bi gunnah artinya memasukkan disertai dengan gunnah. Maka firasyan wa sambil ditahan di lafal syawwanya karena dia ada gunnahnya. Kemudian was-samaa. Pada lafal was-sama di sini ada alif lam syamsiyah kembali, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak terbaca lamnya, sehingga langsung ke huruf sin yang berharakat tasdid. Was-samaa. Di sini pada lafal ma'a ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil yaitu mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad, maka biasanya ada tanda seperti tanda pedang kecil menandakan kalau dia ada hamzah, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil bila hamzahnya berada dalam satu kata. Ini as-sama satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Muttasil bersambung.
Artinya, maka bersambung apanya? Bersambung hamzahnya dalam satu kata. Maka panjangnya untuk mad wajib muttasil yaitu 4 harokat dalam riwayat Imam Syatibi atau 5 harokat dalam Imam Syatibi juga dalam pendapat lainnya. Wassamaa. Nah, kita ngambil yang 4 saja. Kemudian binaa. Ini bina, awalnya binaan karena kita waqaf menjadi binaa. Nah, di sini terjadi juga hukum mad iwad. Kita fathatain di akhir bacaan. Yaitu kemudian di sini binaa sama, yaitu hukum tajwidnya yaitu mad wajib muttasil sebagaimana yang sebelumnya pada lafal as-sama. Maka cara membacanya pun sama sebagaimana kata as-sama. Kemudian binaa wa anzala. Kemudian pada lafal binaa wa di sini ada fathatain bertemu dengan huruf waw, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Kembali lagi idgham bi gunnah yaitu idgham memasukkan bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan yaitu suara tanwin atau suara nun matinya kepada huruf setelahnya. Kalau di sini huruf setelahnya adalah huruf waw, maka tanwinnya kita masukkan kepada huruf waw kemudian ditahan gunnahnya. Binaa wa anzala. Ya, kita coba baca sampai rizqan lakum. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Pada lafal anzala di sini ada hukum bacaan berupa ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu secara bahasa dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Artinya kadang kita samarkan. Tapi secara istilah yaitu kita membaca antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Di sini ada hukum tajwid berupa nun sukun atau tanwin. Yaitu di sini kita mendapati ada nun yang berharokat sukun atau yang tidak dikasih harokat bertemu setelahnya huruf zai, yang mana zai termasuk salah satu huruf ikhfa. Maka cara membacanya itu kita samarkan nunnya kepada huruf zai. Bukan dibaca wa anzala, tapi juga bukan nggak bisa dimasukkan ke za, wazzala, tidak bisa. Tapi dia disamarkan kepada huruf zai. Wa anza, langsung kepada makhraj daripada huruf zanya. Wa anzala, anzala. Nah, di sini juga posisi bagian hurufnya yaitu karena dia bersentuhan dengan huruf sin sama, maka dia kita samarkan kepada makhraj dengan yang sama dengan huruf zai dan huruf sin itu sendiri. Maka wa anza, seakan-akan kita langsung melafalkan huruf zainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ditahan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Wa anzala minas samai. Kemudian pada lafal as-sama di sini kembali lagi ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian as-samai sama seperti as-sama yang di awal. Ini juga kita namakan dengan hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib? Mad panjang, wajib muttasil bersambung. Tapi secara definisi yaitu apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad. Kalau di sini huruf madnya adalah alif dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Maka as-samai, seperti itu. Panjangkan dulu ma-nya. Nah, biasanya tandanya untuk mengetahui mad wajib itu atau dia mad jaiz, biasanya ada tanda seperti ini, yang artinya adanya hamzah setelahnya. Kemudian pada lafal ma'an fa akhraja sama, yaitu mad wajib muttasil, adanya hamzah datang setelah huruf mad panjangnya 4 harokat. Kemudian anfa, ada bacaan ikhfa, yaitu adanya huruf tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf fa. Maka cara membacanya, samarkan tanwinnya kepada huruf fa. Alfa, makhraj daripada fa adalah
gigi atas menempel dengan bibir bawah. Ma'an fa akhraja. Kemudian fa jangan dibaca dengan pa, jangan ma'ang fa akhraja, jangan. Tapi dia ma'an fa akhraja. Kemudian fa akhraja bihi. Kemudian pada lafal hi di sini ada mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah itu mad yang biasanya berkenaan dengan hak dhamir atau silatu hak dhamir, yaitu memanjangkan silah hak dhamir, memanjangkan huruf ha yang dia hak dhamir, menunjukkan kembali kepada dhamir, kata ganti orang yang dia atau ya kata ganti orang. Nah, maka dia kembali kepada huruf haknya. Kita lihat di sini hanya kasrah bertemu dengan ada tanda seperti ini. Ini kita namakan dengan ya. Maka untuk panjang mad silah qasirah yaitu 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Fa akhraja bihi minas samarati. Kemudian pada lafal minas sa di sini ada alif lam syamsiah kembali. Alif lam syamsiah yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian di sini ada lafal sa, ya, sa bukan sa, jangan dibaca minas samarati. Sering terjadi kesalahan yaitu membaca huruf sa dengan sin atau dengan huruf shin, misalnya minas samarati. Tidak, karena di sini bagaimana menyempurnakan daripada makhraj huruf sa, yaitu kita samakan dengan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas. Maka fa za, nah, itu sama seperti huruf dha juga, tapi huruf dha lebih tebal. Maka di sini minas samarati. Kemudian pada lafal ra ada ra tafkhim, yaitu ra yang berharakat fathah, dan pada huruf ra sendiri juga ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Ini alifnya. Ya. Kemudian rizqan lakum, Nah, untuk huruf za jangan dibaca dengan rizqan lakum dengan pantulan atau misalnya rizqan lakum, bukan, tapi dia alirkan daripada suara daripada huruf za. Tapi za juga memiliki sifat yaitu sifat jaharnya. Jahar apa? Jahar yaitu tertahannya nafas kita. Ya, maaf ya, tertahannya nafas kita. Suara mengalir, nafas tertahan. Rizqan lakum. Kemudian pada lafal qal lakum di sini ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan adanya fathatain bertemu dengan huruf bila gunnah, yaitu huruf lam dan ra. Di sini ketemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya yaitu tanwinnya masukkan langsung kepada huruf lam dan tidak ditahan. Maka bila gunnah artinya tidak ditahan. Dan idgham bila gunnah sendiri atau biasa dikenal juga dengan idgham ma'al gunnah naqis, yaitu dia naqis, idgham yang naqis. Idgham naqis, idgham kamil, yaitu diidghamkan secara keseluruhan suara tanwin atau nunnya kepada huruf lamnya. Rizqan lakum, ya, di sini bisa kita namakan juga idgham kamil, ya, idgham kamil. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada tanda waqaf. Tapi kalau kita mau lanjut nanti jadi lakum fala. Di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu adanya mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah atau seluruh huruf hijaiyah selain mim dan da. Karena di sini bertemu fa, maka dinamakan dengan izhar, suara mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian pada lafal fa alirkan nafas, sifat hamsnya. La ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Taj'alu jim di sini yaitu huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Maka jangan kita baca dengan bacaan taj'alu yang artinya dia tidak mantul. Maka harusnya jim harus mantul. Fala taj'alu. Kemudian pada pantulan huruf jim sendiri jangan sampai tambahan ada alifnya. Tambahan hamzah yang disukunkan, misalkan fala taj'alu. Ini tambahan hamzah. Harusnya tidak ditambah dengan hamzah. Hanya memantul saja. Fala taj'alu
taj ya, taj'alu, fala taj'alu. Kemudian pada lafal lu ada mad tabi'i lagi, ada dhammah bertemu waw sukun. Kemudian di sini ada alif yang ditandai dengan sifar mustadir dan warna abu-abu, artinya alifnya dianggap tidak ada. Karena di sini hanya alif menunjukkan kalau dia di dalam bahasan bahasa Arab menunjukkan jamak. Apa, untuk membedakan jamak itu, membedakan jamak. Kata yang dia jamak. Kemudian lillahi. Ya, di sini khusus untuk fi'il biasanya. Lillahi. Nah, pada lafal lillah di sini lam tipis. Kemudian sebelumnya ada mad tabi'i. Maaf, dia termasuk mad tabi'i pada lafal la-nya karena dia panjangnya 2 harakat. Kemudian andadan wa, pada lafal nun mati bertemu dal, yaitu adanya ikhfa, bacaan ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki di sini posisinya bagian apa namanya, akrab dengan huruf nun. Maka lafal nunnya kita samarkan ke dal. Karena di sini kita baca samar di antara izhar dan idgham. Maka suara nunnya samarkan ke da. Anda langsung ke da. Anda. Kemudian pada lafal da ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian dawa antum. Lafal dawa di sini kembali lagi ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya, masukkan fathatainnya ke huruf waw dan ditahan. Andadan wa antum. Kemudian lafal antum ada bacaan yaitu ikhfa kembali, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta. Cara membacanya yaitu kita samarkan ke ta, dan ta hurufnya tipis, jangan antum, tapi dia wa antum, wa antum. Kemudian lafal tum ta di sini ada mim mat yang bertemu ta, yaitu bacaan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas, tidak boleh ditahan. Misalkan dibaca dengan gunnah, misalnya wa antum ta'lamun, tidak, karena dia bukan huruf yang harus ditahan. Kemudian ta'lamun, pada lafal mun di sini ada bacaan mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun adalah mad yang disebabkan karena adanya sukun arid. Misalkan antum, mim di sini ini sukun asli. Ain misalnya ta'lamun, ain ini sukun asli, sedangkan nun di akhir bacaan ini itu dia pada dasarnya ta'lamuna. Karena waqaf maka dia menjadi sukun arid, sukun yang disebabkan karena waqaf. Dan sebelum huruf nun yang diwaqafkan ada huruf mad, maka inilah kita namakan dengan mad arid disukun, mad yang disebabkan karena adanya sukun arid dan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya berapa harokat? Untuk mad arid sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Maka wa antum ta'lamun 2 harokat, ta'lamun 4 harokat, ta'lamun 6 harokat. Baik, kita coba baca keseluruhan dari ayat awal ayat sampai akhir. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.